Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu guru semua dalam pelatihan pemanfaatan Google Docs dan Slide dalam pembelajaran. Di video kali ini, yaitu di modul kedua, bagian kedua, kita akan mempelajari praktik terbaik yang lain, yaitu pemanfaatan Google Docs sebagai dokumen kolaboratif. Jadi Google Docs ini karena dimungkinkan untuk melakukan sharing gitu ya. Jadi dokumen ini tidak hanya kita yang membuat lalu kemudian yang lain hanya bisa melihat, tetapi Google Docs ini dimungkinkan kita bisa membuat dokumen-dokumen yang dimana dokumen tersebut menjadi dokumen kolaboratif. Jadi bisa diakses ataupun diedit oleh beberapa user yang tentu kita izinkan ya. Jadi hanya user-user yang kita izinkan saja untuk melakukan pengeditan dokumen tersebut. Nah, skenarionya misalkan apabila Bapak Ibu membuat sebuah dokumen begitu ya, lalu kemudian kita akan mengajak diskusi kepada para siswa dan nanti para siswa akan menuliskan hasil pendapatnya, misalkan gitu ya, pendapatnya di dalam Google Docs yang sama, sehingga nanti kita bisa membacanya langsung, ataupun juga peserta didik yang lain pun bisa membaca pendapat-pendapat dari teman-temannya yang lain. Bagaimana praktiknya? Yuk kita buka kembali aplikasi Google Docs-nya. Nah, jadi seperti biasa, Bapak Ibu silahkan membuat Google Docs baru ya, new atau ya new, lalu kemudian pilih Google Docs begitu ya. Nah, misalkan saya memberikan judul dokumen kolaboratif seperti ini. Nah, jadi misalkan saya akan memberikan perintah seperti ini, silahkan, nah mudah-mudahan Bapak Ibu bisa terbaca ya. Tuliskan pendapatmu di kolom yang telah disediakan. Jadi Bapak Ibu silahkan membuat kolom. Jadi misalkan setelah kita melakukan sesi pembelajaran tentunya ya. Jadi misalkan Bapak Ibu melakukan Zoom meeting ataupun live session, kita berdiskusi, Bapak Ibu menjelaskan materi, lalu kemudian kita berdiskusi. Nah, lalu kemudian kita akan menampung semua hasil diskusi dan pendapat para siswa di Google Docs ini. Caranya bagaimana? Nah, misalkan di sini saya sudah menuliskan perintahnya ya, tuliskan pendapatmu di kolom yang telah disediakan, perintahnya tentu silahkan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Lalu kemudian yang paling mudah adalah Bapak Ibu bisa gunakan tabel ya. Jadi kita bisa membuat tabel, misalkan kita buat dua tabel saja, ya, dua kolom maksudnya. Kita tuliskan nama dan pendapat. Misal ya, ini contoh yang paling sederhana. Jadi misalkan ada dua kolom ya. Jadi nanti nama-nama siswanya kita akan tuliskan semua ya, nama siswanya siapa saja. Misalkan kita akan menuliskan nama-nama siswanya seperti ini. Nah, ini contoh saja ya. Jadi ada 3 siswa atau 3 peserta didik, ada yang bernama Asep, ada yang bernama Sufyan, dan ada yang bernama Sauri. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan terus kolomnya. Cara menambahkan kolomnya bisa melakukan tab ya di keyboard, bisa sambil menekan tab seperti ini. Jadi sejumlah siswa nanti di sini ya. Lalu kemudian nanti kita bisa atur juga misalkan lebarnya ya. Jadi misalkan kita enter 3 kali atau 2 kali gitu ya, supaya kolomnya leluasa gitu ya. Para peserta didik nanti menuliskannya cukup leluasa seperti ini. Oke. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, lalu kemudian nanti para siswa akan menuliskan hasil diskusinya ataupun pendapatnya, tergantung ya skenarionya, apakah diskusi kelompok ataukah per orang, kita mintakan pendapatnya. Nah, lalu kemudian nanti mereka akan mengisikan di kolom-kolomnya yang sudah disediakan. Jadi, pastikan nanti siswanya di briefing di awal bahwa dia harus menulis di kolom yang bersangkutan, tidak mengisi di kolom rekan yang lainnya, begitu ya. Nah, setelah dokumennya siap seperti ini, ya, Bapak Ibu tentu tinggal membagikannya ke para siswa supaya para siswa atau para peserta didik bisa menuliskan pendapatnya di dokumen ini, begitu ya. Bisa menuliskan pendapatnya di dokumen ini. Caranya bagaimana? Caranya seperti yang sebelumnya, kita klik share. Jika sebelumnya Bapak Ibu menggunakan share ini hanya untuk membagikan filenya, nah, kalau sekarang ya, ini tentu jangan restrik ya, karena restrik ini hanya kita saja yang bisa melihat ya. Hanya Bapak Ibu guru saja yang bisa melihat. Nah, kalau kita ubah jadi everyone, anyone on the internet with the link can view. Awalnya can view ya. Kalau can view,
nanti peserta didik tidak bisa menuliskan pendapatnya karena hanya bisa melihat. Nah, supaya nanti peserta didik bisa menuliskan pendapatnya, kita ubah di sininya bukan sebagai viewer, tetapi sebagai editor. Oke? Kita sebagai editor. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu langkahnya sama seperti di video sebelumnya ataupun di pembahasan sebelumnya. Bapak Ibu copy link ya, boleh dipendekkan misalkan ke Bitly seperti ini ataupun tidak pun boleh juga sebenarnya gitu ya. Nah, lalu kemudian si link tersebut dibagikan kepada para siswa, apakah melalui Zoom, apakah melalui WhatsApp, dan lain sebagainya. Bisa juga misalkan kita tidak perlu menggunakan Zoom ya, komunikasinya melalui WhatsApp. Mereka sebelum sesi ini dimintakan membaca bahan bacaan terlebih dahulu. Setelah bacaannya dibaca, lalu kemudian kita berikan link tersebut. Kemudian perintahnya adalah para siswa dimintakan menuliskan pendapatnya masing-masing. Sehingga nanti para siswa bisa menuliskan di kolom-kolom di sini. Misalkan peserta didik yang pertama yang bernama Asep, nanti dia akan menuliskan di sini. Nah, misalkan gitu ya, dia akan menulis bla 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 begitu ya. Lalu kemudian nanti siswa dan kita sebagai yang memiliki dokumen ini bisa melihat secara live setiap perubahan yang dilakukan oleh para siswa. Jadi nanti akan ketahuan, Sauri sedang menuliskan teks apa gitu ya, dia sedang menuliskan apa. Dan sampai nanti kita bisa berikan waktu gitu ya, misalkan sampai berapa lama. Nah, itu setelah jeda waktunya selesai. Nah, kalau sudah waktunya selesai, Bapak Ibu bisa kembali lagi ke share supaya nanti para peserta didik setelah ini gitu ya, setelah sesinya berakhir tidak bisa mengedit lagi gitu ya. Takutnya nanti jadi setelah selesai kemudian kita lupa juga, nanti siapapun bisa mengakses linknya, bisa menuliskan sesuatu, jadi dokumennya menjadi tidak baik begitu ya. Nah, sehingga saya sarankan setelah sesinya berakhir, nanti para peserta didik sudah menuliskan hasil dari diskusinya ataupun menuliskan pendapat-pendapatnya, Bapak Ibu bisa klik share kembali ya. Nah, Bapak Ibu bisa ganti lagi ya, change lagi seperti ini. Nah, di sini change lagi. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu silakan gunakan ini menjadi viewer ya. Menjadi viewer kembali sehingga nanti si dokumen ini hanya bisa dilihat oleh para peserta didik, tidak bisa diedit kembali. Demikian. Oke, untuk praktik terbaik yang kedua dari Google Drive ini saya rasa dicukupkan sekian. Silahkan Bapak Ibu mencoba gitu ya, membuat dokumen kolaboratif yang bisa dikombinasikan dengan skenario pembelajaran yang Bapak Ibu buat, sehingga nanti dokumen kolaboratif ini di akhir bisa diakses oleh siapapun, bisa diakses oleh peserta didik dan menjadi bahan refleksi, baik untuk para peserta didik ataupun untuk Bapak Ibu guru sekalian, sehingga bisa mengevaluasi proses pembelajaran dan tentunya ini sudah menjadi satu bagian dari pembelajaran aktif ya, bahwa peserta didik tidak hanya membaca, tidak hanya mengakses materi, tetapi juga ikut terlibat dalam mengisi gitu ya, menuliskan pendapat-pendapatnya dalam dokumen yang sama. Itu saja untuk sesi kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Salam cerdas, antusias.